Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam belajar. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa agar pelajaran kita bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan semoga COVID-19 segera berlalu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kali ini kita belajar tema 2 dengan judul Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 1, Rukun dalam Perbedaan dan pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa mampu menentukan penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan dengan benar. Yang kedua, setelah membaca informasi tentang tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Yang ketiga, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu membuat laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya dengan benar. Perhatikan garis bilangan berikut. Ini adalah garis bilangan. Bilangan bulat positif, ini yang Ibu tunjuk, bilangan bulat positif berada di sebelah kanan 0. Sedangkan bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri 0. Dan bilangan bulat itu terdiri dari 2, ada bilangan positif dan ada bilangan negatif. Jadi, garis bilangan, yang ini yang dimaksud garis bilangan, suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya, perhatikan, yang ini yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik dengan lambang tertentu yang berjarak sama sepanjang garis ini. Jadi ini adalah garis bilangan. Nah, sekarang kita akan masuk materi penjumlahan bilangan bulat. Perhatikan contoh soal yang pertama. Penjumlahan bilangan positif dan positif. 4 ditambah 5. Pertama-tama, kita berada di garis 4. Ya, ini garis 4. Kemudian melangkah 5 kali ke kanan, maka kita berada di bilangan 9 atau titik 9. Jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Contoh soal yang kedua. Penjumlahan bilangan positif dan negatif. 4 ditambah negatif 5. Pertama-tama kita berada di garis 4 atau di titik 4. Kemudian kita melangkah ke kiri, karena ini penjumlahan minus, maka kita melangkah ke kiri 5 langkah, kita berada di titik negatif 1. Jadi 4 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 1. Contoh soal berikutnya. Penjumlahan bilangan negatif dan positif. Negatif 4 ditambah 5.
Pertama-tama kita berada di titik negatif 4. Karena penjumlahan, maka kita melangkah 5 kali ke kanan. Melangkah 5 kali ke kanan, jadi kita berada di titik 1. Jadi, negatif 4 ditambah 5 sama dengan 1. Contoh soal yang keempat. Penjumlahan bilangan negatif dan negatif. Negatif 4 ditambah negatif 5. Pertama-tama kita berada di titik negatif 4. Dan melangkah lagi ke kiri. Melangkah lagi ke kiri karena penjumlahan negatif. Melangkah lagi ke kiri 5 langkah. Jadi kita berada di negatif 9. Jadi negatif 4 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 9. Nah, tugas pertama. Ini adalah tugas matematika. Kerjakan tugas berikut dengan menggunakan garis bilangan. 8 ditambah 2 sama dengan, ini nomor 2, 5 ditambah negatif 3 sama dengan, nomor 3, negatif 6 ditambah 3 sama dengan, nomor 4, negatif 8 ditambah negatif 3. Tugas ini kalian tulis di kertas dan dikumpul hari Sabtu. Selanjutnya, ayo mengamati. Pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Berikut adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Perhatikan gambar. Ini adalah pohon bambu. Pohon bambu mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Selanjutnya, tumbuhan beradaptasi. Perhatikan, tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, hidrofit. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Contohnya tumbuhan kangkung. Jadi kangkung adalah jenis tumbuhan hidrofit yang tinggal atau yang hidup di air. Selanjutnya, tumbuhan higrofit. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contoh tumbuhan higrofit adalah pakis. Selanjutnya yang ketiga, xerofit.
tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Jadi contoh tumbuhan xerofit adalah lidah buaya. Sekarang saatnya kamu menggali informasi lebih banyak lagi dari berbagai sumber tentang cara tumbuhan menyelesaikan dan melindungi diri. Kamu bisa bertanya kepada orang dewasa yang ada di sekitarmu, membaca buku, koran, majalah, atau dari narasumber lainnya. Nah, pilihlah satu jenis tumbuhan untuk kamu amati terkait habitat dan cara melindungi diri. Pergunakan informasi yang kamu peroleh untuk menambah pengetahuanmu. Tulis hasil temuanmu pada diagram Fryer berikut. Nah, kalian tulis di sini ya. Kalian tulis, ini adalah tugas yang kedua. Tumbuhan, jadi cara tumbuhan menyelesaikan dirinya. Kalian tulis di sini nama-nama tumbuhan dan cara-caranya menyelesaikan diri dengan lingkungannya. Contoh tadi yang Ibu baca, kangkung. Bagaimana kangkung menyelesaikan diri dengan lingkungannya. Nah, lanjut. Tugas yang ketiga. Ini tugas yang ketiga. Bagaimana cara tumbuhan melindungi dirinya. Contoh tadi dalam bacaan, bambu. Bambu memiliki bulu-bulu halus yang tajam pada batangnya. Apa manfaat bulu-bulu halus tersebut? Untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, kalian bisa mencari beberapa jenis. Ada di sini berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 6 contoh tumbuhan yang kalian cari cara tumbuhan melindungi diri. Tadi sudah ada contoh. 1 yaitu bambu, cara melindungi dirinya. Nah, kalian bisa cari di buku, internet, atau di majalah. Tugas yang kedua dan yang ketiga sama tadi dengan tugas yang pertama. Kalian tulis di kertas, terus kalian kumpul pada hari Sabtu mulai pukul 8 sampai pukul 12. Kalian gambar juga diagram Fryer-nya ya, digambar juga. Tugas pertama juga digambar, kedua dan ketiga. Demikian pembelajaran hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.